الحمد لله الحمد لله الذي شرفنا بهذا الشهر المبارك تشريفا وعرفنا ما فيه من الخيرات والبركات تعريفا وكلفنا بما فيه من الطاعات والخيرات تكليفا وضعف لنا فيه الحسنات والأعمال الصالحات تضعيفا أحمده سبحانه وتعالى إنه كان بنا رحيما رؤوفا واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون لنا في الجنان كنزا معروفا واشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي كان بكل الخيرات موصوفا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ذي القلب الرحيم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم دائمين متلازمين ما دام الخير معلوفا وسلم تسليما كثيرا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Melalui mimbar khutbah ini, saya sebagai khatib ingin berwasiat kepada diri khatib sendiri dan juga kepada hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti memelihara diri dari segala bentuk kemusyrikan dan kemunafikan, yakni dengan mentaati dan mengerjakan semua perintah-perintah Allah serta meninggalkan segala larangan-larangannya. Juga takwa yang dapat menumbuhkan amal-amal saleh yang nyata sebagai pembuktian kebenaran iman, sebab segala perbuatan dan amal manusia baik atau jahatnya merupakan pencerminan imannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia. Pada hari ini kita berada di bulan Muharram, tepatnya tanggal 8 Muharram 1447 Hijriah. Hidup kita adalah berbilang hari, bulan dan tahun. Semua itu telah diatur Allah silih berganti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah, yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum." Yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan, sebagaimana ketetapan Allah di Lauhul Mahfuz. Pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Surat At-Taubah ayat 36. Sungguh bahagia kita karena kita dapat memasuki bulan Muharram, bulan yang sangat bersejarah ini, terutama di tanggal 10 Muharram yang tidak mungkin dilupakan oleh segenap kaum muslimin. Marilah kita lebih mensyukuri nikmat Allah, sebab dengan datangnya 10 Muharram ini, kita ingat kembali betapa para nabi mendapat kemenangan pada tanggal itu. Tanggal 10 Muharram juga dianggap sebagai hari besar oleh umat Islam, karena ada beberapa peristiwa penting terjadi pada saat itu, seperti yang tersebut dalam kitab-kitab kuning. Bahwa pada hari tanggal 10 Muharram itu, para nabi dan rasul banyak yang mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang maha suci. Misalnya, satu, Nabi Adam alaihissalam diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika masih di syurga, Nabi Adam alaihissalam telah memakan buah larangan
yaitu buah khuldi. Sehingga beliau bersama istrinya Ibu Hawa diturunkan ke dunia. Sejak itu beliau mempergiat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga diterima taubatnya. Kemudian yang kedua, Nabi Idris alaihissalam memperoleh derajat yang luhur sebab beliau selalu bersifat belas kasihan kepada sesamanya. Bahkan beliau sangat memperhatikan dan membantu malaikat mengatur matahari, sehingga berkat doa Nabi Idris alaihissalam malaikat itu bisa menjalankan tugasnya lebih mudah. Yang ketiga, Nabi Musa alaihissalam mendapat anugerah kitab Taurat. Hal itu terjadi ketika beliau ada di Bukit Tursina atau Sinai, menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala langsung tanpa perantara malaikat Jibril, seperti ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mi'raj. Yang keempat, Nabi Ibrahim alaihissalam terhindar dari fitnah Raja Namrud karena dituduh menghancurkan berhala di kuil tempat pemujaan Namrud. Meskipun beliau sudah dilemparkan ke dalam api unggun yang menyala-nyala dengan hebat, namun beliau selamat, tidak terasa panas dan tidak pula terbakar badannya, karena beliau tetap beriman, tetap percaya kepada keadilan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, Nabi Nuh alaihissalam turun dari perahu penyelamat bersama umatnya yang beriman, terhindar dari air bah dan taufan yang dahsyat. Jadi selamatlah Nabi Nuh bersama kaum mukminin, ya, dan habis binasalah orang-orang yang durhaka kepada Allah. Kemudian yang keenam, Nabi Yusuf alaihissalam dibebaskan dari penjara Mesir karena dituduh Zulaiha yang mendakwa Nabi Yusuf hendak memperkosa dia. Padahal sebaliknya, bahwa wanita itu yang mengajak berbuat serong. Nabi Yusuf menolak hal itu, tetapi bahkan beliaulah yang dituduh. Meskipun demikian, ketika diperiksa tidak ada bukti bahwa bukti-bukti itu menunjukkan wanita itu yang bersalah. Yang benar dan adil akan menang, sedangkan yang zalim akan ketahuan juga akhirnya. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia. Kemudian yang ketujuh, Nabi Yakub alaihissalam sembuh dari penyakit mata. Sejak Nabi Yakub yaitu ayahnya Nabi Yusuf alaihissalam mendengar kabar bahwa anaknya sudah meninggal, maka beliau berduka cita karena kehilangan anaknya itu. Seringkali mengalirkan air mata sehingga tidak dapat melihat lagi. Akan tetapi ketika mendengar kabar bahwa Nabi Yusuf dalam keadaan selamat, bahwa kemudian menjadi wazir atau menteri dan mengirimkan bekas pakaian yang dipakainya dahulu sebagai bukti, maka terbukalah matanya sehingga beliau dapat melihat. Yang kedelapan, Nabi Yunus alaihissalam dapat keluar dari perut ikan nun, jenis ikan yang amat besar. Mula-mula beliau dikejar oleh umatnya yang tidak beriman, sampailah beliau ke tepi laut untuk menghindarkan diri dari fitnah dan pembunuhan umatnya itu. Beliau menceburkan diri ke laut dan diterima oleh ikan nun. Ini merupakan pertolongan Allah yang maha besar. Beliau tidak mati, akan tetapi kemudian dapat dimuntahkan kembali di tempat yang aman, dan selamatlah beliau dari fitnah umatnya. Kemudian yang kesembilan, Nabi Sulaiman alaihissalam memperoleh istana yang indah. Beliau bukan saja rasul, tetapi juga menjadi raja bagi semua hewan, jin, dan disegani umatnya. Yang kesepuluh, Nabi Daud alaihissalam disucikan dari dosa. Beliau mengirimkan panglimanya ke medan perang. Kemudian ada kabar panglimanya tersebut gugur, padahal dia meninggalkan istri yang amat cantik. Ada tuduhan bahwa Daud memang menghendaki kematian panglimanya untuk kemudian mengambil alih istrinya. Ini tidak benar, karena para nabi jauh dari sifat-sifat untuk maksiat dan maksum. Kemudian yang terakhir, yang ke-11, Nabi Muhammad SAW
dan pengikutnya mendapat anugerah dan kewaspadaan dalam menetapi hidayah Al-Quran. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia. Oleh karena itu pentingnya kejadian-kejadian itu, yakni bahwa pada tanggal 10 Muharram itu para nabi banyak memperoleh anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi umat Islam, bila mana ia masih mengalami hal yang utama itu, disunnahkan atau diutamakan untuk menjalankan ibadah puasa dan memperbanyak tafakur serta menambah amal ibadahnya yang lain. Lebih utama lagi bila sejak tanggal 1 Muharram, setidaknya mulai 9 dan 10 Muharram, yaitu puasa Tasu'a dan Ashura, betul-betul digunakan untuk tafakur dan berpuasa. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, ada hadis-hadis Nabi yang menerangkan tentang kejadian-kejadian dalam bulan Muharram dan keutamaannya, yaitu An Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Madinah wa idzal yahudu tasumu Ashura faqalu hadha yawmu dhahara fihi Musa ala Fir'aun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi antum ahaqqu bi Musa minhum. Yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang di Madinah, tiba-tiba beliau mendapati orang-orang Yahudi pada berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Mereka berkata, ini adalah hari kemenangan Musa terhadap Firaun. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat-sahabatnya, kamu adalah lebih berhak atas Musa daripada mereka. Oleh sebab itu berpuasalah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dan kemudian hadis berikutnya an Ibni Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu qala sa'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an siyami yaumi Ashura faqala yukaffiru as-sanata al-madiyah, rahul Bukhari. Dari Abu Qatadah radhiyallahu an, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa Ashura, yang dijawabnya, puasa Ashura itu menghapus dosa tahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Kemudian hadis berikutnya, An Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la in baqitu ila qabila la asuman at-tasi'a. Artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh jika aku masih hidup sampai tahun depan, niscaya aku benar-benar akan berpuasa tanggal 9 Muharram. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadirin jamaah salat Jumat yang dikasihi Allah, hadis-hadis tersebut memuat tentang keutamaan puasa Ashura, yakni tanggal 10 Muharram, dan benar terjadi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mempuasainya dan menganjurkan kepada kaum muslimin untuk berpuasa, dan mereka telah mempuasainya sebelum puasa Ramadan difardukan. Hadis pertama menunjukkan besarnya perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap saudara-saudaranya sesama Nabi, dan bahwa beliau bersama umatnya adalah yang lebih berhak menjunjung tinggi jasa mereka dan bergembira atas kesempurnaan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, karena mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah, yang artinya sesungguhnya ini adalah tauhid, adalah agama yang satu. Surat Al-Anbiya ayat 92. Puasa Ashura menghapus dosa-dosa kecil yang telah diperbuat tahun yang lalu. Dalam keutamaan mempuasainya ada 3 tingkatan, yaitu sekurang-kurangnya hanya puasa tanggal 10 saja. Yang utama dari itu puasa tanggal 9 dan 10, dan lebih utama lagi puasa tanggal 9, 10 dan 11 Muharram. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, marilah kita bersama-sama melaksanakan amanah Allah dan Rasulnya dengan niat ikhlas
karena mengharap ridha Allah semata-mata, terutama pada bulan Muharram ini. Semoga Allah memberi jalan dan petunjuk bagi kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Yang artinya maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah dari Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Surat Ar-Rum ayat 30. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa sallim tasliman katsira amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallahi fima amar wantahu amma nahakum anhu wa hadar wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi qudsihi wa lam yazal qailan alima. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعثمان وعلي وعن جميع الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وارزقهم من الطيبات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كاشف البليات يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والظالمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين وانصر وزراءه ووكلاءه وعساكره إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والبغي والزلازل والشدائد والميحان ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا ومن بلدان المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضل يعطكم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.